Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hamdani dari PMTK 2017 UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan bilangan berpangkat KPK dan EPB, yaitu pertemuan ketiga. Yang pertemuan sebelumnya yaitu membahas bilangan pecahan. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita ke materi. Yaitu di sini ada pengertian bilangan berpangkat bulat positif. Yaitu di sini bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Saat di sekolah dasar, kalian sudah mengenal bilangan berpangkat bulat positif atau bilangan asli. Misal 2 pangkat 3 dan 10 pangkat 2 dan lain sebagainya. Salah satu alasan penggunaan bilangan berpangkat adalah untuk menyederhanakan bilangan desimal yang memuat angka relatif banyak. Di sini ada contoh. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang sudah dijumlahkan. Dan bilangan berpangkat yaitu ini yang kita pelajari saat ini. Yaitu di sini ada 3 pangkat 10, yaitu kita lihat keterangannya, yaitu 3 pangkat 10 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 10 kali, dan hasilnya yaitu adalah 59.049. Dan di bawahnya juga yaitu bilangan berpangkat 5 pangkat 13, yaitu 5 dikali 5 kali 5 sampai dengan 15 kali 5-nya. Dan di bawahnya pun juga. Di sini ada 8 dikali 10 pangkat 6. Yaitu 8 itu disisihkan aja 1 dan dikali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sampai 6 kali 10-nya. Ya, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Di dalam operasi hitung bilangan berpangkat ada beberapa sifat yang bisa disajikan aturan dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan bilangan berpangkat. Berikut adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan berpangkat bilangan positif, bilangan bulat positif. Untuk memahami sifat perkalian bilangan berpangkat, perhatikan contoh soal di bawah ini. Di sini ada contohnya, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, kalau yang dikali itu adalah yang di atas ditambah yang dengan yang di atas saja. Kan misalkan di sini ada 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Lalu dikalikan lagi dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Dan hasilnya 2 pangkat 8. Hasilnya yaitu adalah 256. Dan contoh yang kedua itu sama saja dengan yang contoh nomor 1. Yang kedua di sini ada sifat pembagian bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Nah, di sini ada bentuk contoh, yaitu di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, koma A tidak sama dengan 0. Contohnya di sini ada 3 pangkat 4 dibagi dengan atau per 3 pangkat 2, yaitu 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali, dan di bawahnya 3 kali 3 sampai 2 kali saja. Dan hasilnya adalah 3 pangkat 2. Begitupun contoh nomor 2. Sama seperti contoh nomor 1. Di sini ada sifat perpangkatan bilangan berpangkat bilangan positif yang ketiga. Untuk memahami sifat berpangkatan bilangan berpangkat, perhatikan bentuk umum di bawah ini. Nah, misalkan ada yang di dalam kurung, kita tinggal kalikan yang pangkat dikali dengan pangkat. Misalkan ada 2 pangkat 3, tutup kurung, pangkat 4. Yang di pangkat 3 tadi dikali dengan pangkat 4. Jadi hasilnya 2 pangkat berapa?
Ya, kita lanjut ke yang keempat. Di sini sifat berpangkatan dari bentuk perkalian. Untuk memahami sifat berpangkatan dari bentuk perkalian bilangan berpangkat, perhatikan bentuk umum di bawah ini. Nah, misalkan nggak ada pangkatnya di dalam kurung, di luar kurung pangkatnya. Kalau di luar kurung itu berarti keduanya sama memiliki pangkat. Misalkan di sini ada P dikali Q tutup kurung M, misalnya M itu adalah 2. Nah, jadi di sini sama dengan P pangkat 2 dikali Q pangkat 2. Lanjut yang kelima, di sini sifat berpangkatan dari bentuk pembagian. Untuk memahami sifat berpangkatan dari bentuk pembagian bilangan berpangkat, perhatikan bentuk umum di bawah ini. Misalkan dikali saja. Misalkan dibagi saja. Misalkan P dibagi dengan Q. M itu yang dalam kurung tadi kan kata saya tadi, kalau misalkan M itu adalah 2, berarti keduanya itu adalah pangkat 2. Seperti itu ya. Kita lanjut ke KPK. Nah, di sini apa sih kepanjangan KPK? Di sini KPK adalah kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lanjut. Nah, di sini adalah intinya dari KPK adalah dengan memilih kelipatan terkecil dari dua bilangan yang ditanyakan. Nah, kita langsung ke EPB. Nanti ada contohnya KPK dan EPB dengan langsung. Nah, sedangkan kepanjangan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini EPB yaitu dengan memilih faktor terbesar dari dua bilangan yang ditanyakan. Tadi kan misalkan KPK tadi itu adalah kelipatan. Kelipatan itu misalkan ada 3 dan 4. Ada kelipatan 3 yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai dengan berapa yang sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kalau ada yang sama dengan itu, berarti itu adalah nilai KPK-nya. Nah, di sini ada contoh 1. Nah, di sini contoh KPK yaitu ada 5 dan 6. Nah, di sini 5 dan 6. Kelipatan 5 yaitu adalah 5 ditambah 5 yaitu 10, ditambah 5 15, ditambah 5 20, ditambah 5 25, ditambah 5 30. Dan 6 yaitu adalah kelipatannya 6 ditambah 6 12, ditambah 6 18, ditambah 6 24, ditambah 6 30. Nah, berarti nilai KPK dari 5 dan 6 yaitu adalah 30. Ada contoh kedua yaitu sedangkan contoh EPB di sini ada 12 dan 18. Yaitu di sini EPB adalah faktor. Faktor itu adalah yang bisa dibagi dengan angkanya. Misalkan 12 dibagi dengan 1 itu bisa, dibagi dengan 2 itu bisa, dibagi dengan 3 itu bisa, dibagi dengan 4 bisa, dibagi dengan 5 apakah bisa? 12 dibagi dengan 5 tidak bisa. Lalu dibagi dengan 6 bisa, sampai dengan 6 saja, dan 7 itu tidak bisa dibagi. Nah, sedangkan 18 bisa dibagi bisa dibagi dengan 1, bisa dibagi dengan 2, bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 6, bisa dibagi dengan 9. Berarti di sini ada yang sama EPB-nya yaitu adalah EPB dari 12 dan 18 yaitu adalah 6. Kita langsung saja ke contoh menggunakan pohon faktor, yaitu di sini ada KPK dan EPB dari 12 dan 18, yaitu di sini caranya 12 ini yang bisa dibagi dengan, kita gunakan nilai dibagi dengan 2 dulu. Dibagi dengan 2 yaitu berapa? Dibagi dengan 2 yaitu ada 6. Dibagi dengan 2 lagi ada 3. Dan 18 di sini ada dibagi dengan 2 yaitu 9, dibagi dengan 3 yaitu 3. Karena 9 dibagi dengan 2 tidak bisa, kita bagi dengan 3. Nah, jadi kita dapat hasilnya di situ 12 sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2
karena duanya ada dua, kan tadi kita sudah belajar dengan perpangkatan. Kalau ada duanya, dua 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 buting atau dua dikali dua, yaitu sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3, dan 18 di sini ada 2 dikali 3 pangkat 2. Lanjut. Nah, di sini KPK dari yang tadi adalah kita ambil yang nilai yang ada pangkatnya atau yang paling terbesar daripada kedua tadi, yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4, dan 3 pangkat 2 yaitu 9, dan 4 dikali dengan 9 sama dengan 36, dan KPK dari 12 dan 18 yaitu adalah 36. Kita EPB mencari nilai faktor yaitu adalah nih, kita ambil yang kecil yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Kan tadi sudah kita yang EPB dari 12 dan 18 tadi kita sudah sebelumnya tadi kita sudah mempelajari ini. Tapi di sini menggunakan pohon faktor. Apakah sama jawabannya dan apakah beda jawabannya? Nah, sekian dulu pembelajaran dari saya. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau ada yang tidak bisa atau apa sebagainya atau bingung, bisa ditanyakan kepada saya. Sekian dulu pembelajaran dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.